Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semuanya ya, buat teman-teman. Selamat menikmati hari libur malam minggu. Kalau kita di Indonesia malam minggu, malam yang panjang, malam berkenalan untuk dengan pacar. Ya mantap. Tapi, aduh, mau malam minggu dengan siapa di sini? Ya kan? Ya, buat para jombloan, jomblowati, tetap sabar, nantikan jodoh Anda ya. Oke, baik teman-teman, saya di sini tidak banyak ingin bercerita banyak ya. Cuman saya ingin menunjukkan hari ini perjalanan saya tuh mau menuju balik ke rumah setelah pulang dari kerja ya. Jadi tujuan saya supaya kalian juga melihat-lihat keadaan jalan yang ada di Malaysia, kemudian soal bangunannya, keindahan-keindahan, ya banyak lah ya, keindahan-keindahan yang bisa kalian lihat. Tidak seperti ya di kita Indonesia yang sekarang ini makin carut marut ya, berbagai undang-undang diterapkan oleh pemerintah yang begitu merugikan rakyat. Aduh, entah apa ya. Kenapa ada juga yang ramai bertanya, kok abang betah di Malaysia, gimana hidupnya? Katanya di Malaysia itu polisnya jahat, apa semua rakyatnya dan sebagainya. Aduh, jadi di sini saya ingin menjelaskan ya, sambil kalian menikmati hiburan pemandangannya, jadi sedikit juga lah tentang bercerita atau menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan Malaysia, orang-orang Malaysia itu jahat, kemudian hanya pura-pura baik ya. Tapi di sini ya, saya lebih melihat kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia ya, dengan rakyat kita sendiri yang dikatakan mayoritas Islam paling terbesar di dunia. Tapi ya sistem sekuler itu sangat umum di sana ya, dengan berbagai kemauan sendiri ya, dengan mengatasnamakan toleransi, kemudian haknya, tapi tidak ada sedikit pun menunjukkan syariah-syariah Islam ya. Bahkan pemerintah pun tidak ada menunjukkan betul-betul menjalankan undang-undang soal keislaman. Tapi kalau kita melihat di Malaysia ya, mereka begitu berpegang teguh, baik daripada kerajaan mereka sendiri berpegang teguh bahwa mereka sudah tetapkan agama Islam adalah agama yang mayoritas dan harus mayoritas di Malaysia dan harus diperhitungkan di perlembagaan kabinet mereka ya. Jadi agama yang paling utama di Malaysia itu adalah Islam, walaupun juga berbagai agama, akan tetapi lebih respeknya mayoritasnya adalah Islam, dan kebanyakan undang-undang itu berpihak kepada Islam ya, tentang undang-undang dan sebagainya, walaupun belum keseluruhan lah. Kenapa saya mengatakan bahwa apa ingin mematahkan sedikit narasi-narasi orang atau saudara kita yang ada di Indonesia yang tidak begitu paham dengan keadaan di Malaysia, namun mencoba mengkritik ataupun mencari-cari kesalahan orang-orang Malaysia. Jadi pada dasarnya kayak gini guys ya, sama sajalah di mana-mana negara itu pasti ada orang baik, ada orang jahat. Ya, takkan semua dalam situ orang baik-baik. Nah, jadi menurut saya alangkah lebih bagusnya kita sesama umat Islam itu harus menjaga persaudaraan ya, jangan mudah dipecah belah. Kayak gitu maksud saya. Tapi yang anehnya ya, kalau kita lihat rakyat kita di Indonesia ini, mungkin bukan semua lah, bukan seluruh rakyat Indonesia, ada sebahagian yang punya karakter-karakter merusak ya, yang
mengadu domba, bahkan ikut kemauan sendiri. Ini saya melihat banyak kejadian, banyak saya melihat teman-teman sendiri yang ada di Malaysia pun ya, walaupun mereka di KTP-nya Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, akan tetapi eh, seperti makan makanan haram itu mereka sikat semua ya, ya entah itu B2, sudah contohnya minum kayak alkohol di kedai Cina, tiba-tiba pesan situ, walaupun mungkin ya pesan hanya ikan siakap 3 rasa juga, tapi kalau menurut saya tempat masakan mereka itu pastinya ada bekas juga masakan daging-daging yang haram. Jadi secara tidak langsung itu sudah bercampur ya. Dan ada juga yang memesan langsung ya daging tersebut. Aduh. Jadi saya mulai berpikir, ya ini apakah benar-benar mengerti Islam atau hanya dalam KTP saja, tidak pernah belajar agama ya. Tapi akan berbeda halnya dengan rakyat Malaysia tuh. Cobalah kalian lihat ya. Sekali pendalaman agama di kalangan rakyat Malaysia itu memang sangat mereka tekuni ya. Mereka utamakan agama, adab, sopan santun ya. Kita bisa juga melihat layanan-layanan rakyat Malaysia ketika saudara kita, contoh yang berjalan kaki baru-baru ini, Hendy dan Dani ya. Hendy dan Dani, setiap jalan yang mereka lalui itu Masya Allah sambutan baik ya yang dilakukan oleh rakyat Malaysia itu subhanallah ya, karena mereka rakyat Malaysia itu paham akan akidah mereka ya, agama. Kan berbeda, jauh berbeda lah dengan segelintir rakyat Malaysia, rakyat Indonesia yang dikatakan mayoritas Islam. Akan tetapi kita bisa melihat sistem sekuler di sana itu sebenarnya di sana ya, di Indonesia itu mayoritas, tapi ya, sudah dikuasai dengan sistem sekuler, di mana agama Islam itu di Indonesia tidak terlalu diutamakan. Yang diutamakan adalah hak-hak ya, hak-hak kewarganegaraan, saling menghargai. Aduh, akan tetapi benar-benar Islam di sana itu diinjak-injak ya, bahkan dipelintirkan. Makin banyak berani yang menghujat ya, yang menghujat agama Islam. Dikarenakan apa? Karena sistem dengan mereka bertopengkan toleransi, jadi mereka sesuka hati ingin membuat dalam kebebasan beragama lah. Dalam kebebasan beragama kita bisa melihat ya, di luar agama Islam itu di Indonesia mereka terlalu berani menyebarkan agama mereka kepada orang yang sudah beragama ya. Padahal jelas-jelas itu dilarang dalam undang-undang, tapi pemerintah hanya diam-diam saja. Karena kayak gini guys ya, pemerintah Indonesia juga itu menggandeng di luar non-Islam untuk demi jabatan mereka sendiri ya, demi jabatan mereka sendiri kayak gitu. Mereka pikirkan kantongnya, mereka akidah Islam mau diinjak-injak mereka tidak peduli, yang penting mereka jadi pejabat kemudian mengisi kekayaan mereka sendiri. Nah, itu yang utama guys. Kalian bisa, tapi di sini lah guys ya, kalian bisa melihat di sini ya pemandangannya. Aduh, jalannya ini jalan atau lah jarang jumpa lah jalan-jalan di Malaysia itu yang kita lalui harus yang rusak. Mungkin ada juga sebagian, tapi tidak terlalu separah yang ada jalan-jalan perkampungan di Indonesia. Di sini jelas ini bukan perkotaan ya, atau bandar. Di sini hanya jalur ya, jalur perjalanan, tapi di mana-mana itu kiri kanan banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan rakyatnya. Dimana kayak satu perkampungan itu fasilitas itu ada semua di situ, mau mall kah, mau apa, semua
Mereka tidak perlu jauh-jauh guys. Dan mungkin orang Perak akan tahu jalan inilah, jalan jalan apa ya, jalan yang sangat favorit lah, lagi bagus. Kemudian kalau pastinya ya, ini kalau orang Indonesia yang tidak mempunyai dokumen ataupun perlengkapan lesen dalam memandu kendaraan, jalan ini disebut jalan hantu ya guys. Jalan hantu di mana mereka katakan itu bahwa di sini memang sering kuat roadblock ya. Jadi jarang lah kalau orang-orang warga asing yang tidak berdokumen, tidak mempunyai lesen berkendaraan, jarang lalu untuk lalu di sini ya guys. Tak berani lah. Kadang saya pun kalau macam tahu lah, kadang tak lalu sini juga sebabkan tanah lah, sebab mungkin waktu mau cepat tapi tiba-tiba dapat blok itu tertahan dalam 10 menit atau 15 menit atau 10 menitan lah. Ini adalah jalan laluan Tiger Land guys ya. Tiger Land di sini semua itu kawasan-kawasannya jalan istana ya, kawasan-kawasan orang-orang besar di sini guys. Perumahan-perumahan orang-orang kaya yang berpangkat, bahkan kerabat kerajaan di sini ya guys. Kerabat-kerabat kerajaan Malaysia itu tinggalnya di ada di depan sana sekitaran 1 kilometer ya. Kita akan memasuki area perumahan-perumahan orang-orang terkaya guys ya. Tapi saya tidak bisa pegang HP-nya karena saya lagi mengemudi. Kalian lihat saja jalurnya ya. Dan lihat di sini guys ya, mobil-mobil di sini tuh jarang ya mobil sedan. Jarang mobil sedan di sini karena buat apa mau beli mobil sedan ya guys? Karena di sini mereka tuh semua bahkan satu rumah itu punya mobil semua. Jadi untuk apa mobil sedan? Masing-masing punya kereta, masing-masing punya motor, jadi tidak perlu tumpang atau segalanya. Kita di Indonesia itu familiar dengan mobil sedan karena ya dipikirkan adalah keluarga. Adapun juga kadang satu keluarga itu bahkan belum tentu juga mampu untuk membeli sebuah kereta ya, sebiji kereta, sebiji mobil. Kalau di Malaysia ya, aduh, memang hebat-hebat lah. Kerajaan mereka nomor satukan rakyat mereka supaya dimudahkan. Contoh pembuatan kereta Proton, Pro 2. Jadi setidaknya dengan harga terjangkau rakyatnya itu bisa memiliki kendaraan sendiri, bisa terhalang matahari dan hujan, bisa berpergian jauh ya bersama keluarga-keluarga juga. Nah, itulah perbedaan kita dengan negara-negara Malaysia, guys. Ini kita akan masuki kawasan perumahan-perumahan orang-orang kaya ya, guys ya. Jadi di sini tuh security-nya 24 jam. Ya, tidak bisa keluar masuk begitu saja, dan masuk di dalam pun harus menggunakan kartu ya, atau menunjukkan identitas seperti kalau kita mungkin, kalau warga sini mungkin kayak IC, KTP ya. Kalau kita warga asing nunjukin paspor guys, dan ditanya apa tujuan ke dalam. Kalau mau kerja seperti kita kan terkadang dapat kerjaan di dalam, mau sambung rumah, repair rumah, jadi harus kita tunjukin itu. Dan ketika tidak mempunyai dokumen tidak bisa masuk guys di dalam. Begitu ketatnya dijaga betul. Ini ke kawasan elit semua sini ya guys. Kiri kanan ini kebanyakan kerabat-kerabat kerajaan ya. Di depan sana itu kawasan elit lah. Perumahan-perumahannya semua itu kayak istana guys. Rumah-rumah banglo semedi semua. Nih yang kita rasakan halusnya jalan di Malaysia. Kayak walaupun mobil tua itu rasanya kita bawa mobil itu kayak mobil baru guys. Mau subbreakernya mati kah, kalau di Malaysia sebut exo ya, exo B. Kalau itu biasa-biasa aja jalan di jalan, karena nggak terlalu biasa kan. Kalau exo B itu rusak,
atau sudah keras, kita akan merasa sakit lah kalau jalan berlubang ya. Tapi di sini tidak ada rasa kayak gitu ya guys. Oh, ini adalah kawasan saya menuju ke area Tambun guys ya, balik rumah. Jadi kalau ada yang bertanya, abang mau balik pergi mana nih? Ini di jalan menuju Tambun ya, balik ke rumah. Ya guys, halusnya di sini. Oh, ini di kanan saya ini perumahan. Jadi di sini kalau kasih jalan mobil itu tidak ngebut-ngebut, dia punya kesadaran sendiri lah rakyatnya. Karena di Malaysia itu apalagi kalau ambil lesen ya atau SIM di Malaysia itu harus khusus dulu guys, tidak segampang kita di Indonesia mau ambil lesen. Harus sekolah, saya itu hari sampai 3 bulan tidak lulus ya guys ya. Dan sekolah dulu di apa ya, dicoba ditry bawa mobil yang benar, mengetahui rambu-rambu lalu lintas itu harus kursus, semua perlukan kursus guys. Makanya rata-rata driver Malaysia itu mengerti dengan hal undang-undang. Dan kita juga bisa melihat ketika rakyat Malaysia itu datang ke Indonesia dan membawa mobil, kaget-kaget mereka. Kaget kenapa? Karena walaupun lampu merah diterobos, kadang pun tidak ada lampu merah di situ guys ya. Jadi kalau kamu usaha sebisa mungkin supaya mobil kamu itu bisa lewat di situ. Jadi kalau nggak lincah ya harus nunggu. Ini adalah hospital guys ya, di hospital. Ini hospital Pantai Putri guys. Ini hospital swasta besarnya, aduh. Tapi tidak terlalu mahal-mahal juga guys kalau bayarannya. Ini selepas hospital di kiri saya ini kalian bisa melihat itu adalah hospital Pantai Putri guys. Dan di depan saya ini ada pangkalan tentara di Raja Malaysia Angkatan Darat ya, Angkatan Darat. Inilah kita masuk kawasan tentara di Raja Malaysia, batalion kedua. Ini di bagian kiri perumahan mereka, situ yang di kanan ini adalah camp mereka. Orang punya inilah markas. Di pemandangan sore hari itu di Malaysia, apalagi suasana lepas hujan ya, adem. Kita bisa melihat banyak gunung-gunung ya, gunung bebatuan tapi sini. Nah, di kiri saya itu adalah laluan highway atau tol. Ya. Mau pergi Kuala Lumpur kah? Kalau kita masuk kiri itu ya tembus ke highway. Sudah sampai masuk Tambun guys ya.
Oke, buat teman-teman semuanya, ya buat yang sudah menonton habis video ini, semoga dimurahkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dipermudahkan segala urusannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Video saya sampai di sini dulu ya guys. Nanti kita jumpa di lain waktu. Oke teman-teman, jangan lupa bantu supportnya, tekan komen, like, share, dan subscribe. Oke, salam serumpun Indonesia Malaysia. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.